Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, serta ibu dan bapak dosen. Saya Mutia Saraswati selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Untuk acara pertama adalah pemaparan materi bertemakan organisasi dan ormas. Saya akan memperkenalkan profil narasumber yang membawakan materi. Narasumbernya adalah Bapak Marcelo Singaji, Eskom MT, selaku dosen pembina Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Bapak Marcelo untuk memulai pemaparan materi. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita ketemu di Makrab 2021 yang lain daripada yang lain, karena Makrab ini bukan lagi malam tapi siang atau pagi gitu ya. Nah, di pagi hari ini saya diberikan tugas oleh panitia untuk membawakan sebuah materi tentang organisasi, karena berkaitan dengan keorganisasian kita, yaitu di program studi sistem informasi. Apa itu organisasi? Teman-teman, saya tidak mendikte, tapi teman-teman semuanya sudah tahu apa itu organisasi, karena teman-teman itu semuanya sudah ketika sekolah dari SD, SMP, SMA, dan juga di tempat tinggalnya gitu ya, atau di di tempat ibadahnya, mereka juga sudah menggunakan, teman-teman juga sudah mengikuti berbagai organisasi gitu ya, bahkan terlibat langsung secara aktif di sana. Nah, kalau kita lihat pengertian organisasi itu sebagai dua atau lebih orang, mereka berada di sana, berkumpul di sana, bersama-sama di sana untuk mencapai satu tujuan bersama, ya, untuk mencapai satu tujuan bersama. Oleh sebab itu, mereka memiliki ada visi, ada misi, ya. Nah, di dalam organisasi juga, kenapa sampai dia bilang sebut sebagai organisasi, atau kenapa sampai dia harus lebih dari satu atau dua orang? Karena dia memiliki struktur, ya, harus memiliki struktur organisasi. Dan dalam organisasi juga itu ada, kalau cuma satu orang nggak mungkin dia berinteraksi, nggak mungkin dia berkomunikasi, gitu ya. Makanya disebut sebagai organisasi. Nah, kita lihat selanjutnya apa itu manfaat organisasi. Kalau teman-teman lihat, tadi saya bilang bahwa ada orang di sana berkumpul lebih dari 2 atau 3 orang berkumpul dalam organisasi. Ketika mereka berkumpul dalam organisasi, di situ ada proses berkomunikasi, gitu ya. Mungkin begini, ketika dia di rumah malu-malu gitu ya, atau dia jalan suka malu-malu gitu, tapi ketika dia berkumpul dengan teman-teman yang satu visi, satu tujuan, wah, komunikasinya lancar banget, gitu ya. Komunikasi lancar banget. Contoh yang paling sederhana, teman-teman kalau senang main game, ada komunitas game. Kalau sudah lihat mereka pegang handphone, teman-teman pegang handphone atau depan laptop, itu udah kayak orang autis gitu kan, depan aja gitu, tak 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 tak, nggak ada komunikasi apa-apa. Tapi sudah ketemu gitu kan, udah ketemu di kalangannya, wah rame banget tuh, mulai bikin. Nah, di situ satu manfaat dari organisasi. Kita bisa berinteraksi, kita bisa berkomunikasi. Jadi kalau takut berkomunikasi, ada di sana. Yang kedua adalah kita bisa mencapai satu tujuan. Tadi saya sudah bilang bahwa organisasi itu adalah satu atau dua atau tiga, atau lebih, ya, 3 atau lebih yang berkumpul sama-sama untuk mencapai satu tujuan. Nah, itu karena adanya organisasi itu ada satu tujuan yang harus dicapai. Tidak mungkin satu organisasi itu dibangun tanpa satu tujuan. Misalnya, tadi saya bilang, kita ngomong tadi tentang komunitas game. Dia punya tujuan, kita mau bikin nih, kita bikin komunitas supaya kita bisa bikin kompetisi, gitu ya. Kita bisa bikin kompetisi. Berarti ada satu tujuan, nggak mungkin tidak ada tujuan, gitu ya. Atau lagi, misalnya kita punya, tarik balik lagi, kita punya satu organisasi di prodi namanya Hima, atau kita punya namanya UKM. Tujuannya buat apa? Oh, tujuannya Hima itu supaya mahasiswa SIF itu bisa berkomunikasi, bisa
bisa dibilang mungkin nilainya menjadi lebih baik gitu ya, nilai dari akademiknya, atau punya yang tadinya dia menjadi biasa-biasa saja tapi dia menjadi orang yang luar biasa, atau juga Himasif itu dibangun untuk bisa membawa mahasiswa itu bukan belajar bukan cuma di kelas tapi juga bisa belajar di mana saja. Nah, itu di dalam Hima karena ada satu tujuan yang harus akan dicapai. Terus ada motivasi dalam membangkitkan jiwa kepemimpinan. Kita tidak, teman-teman yakin pemimpin-pemimpin yang saat ini ada di luar sana pasti waktu saat mereka kuliah atau saat mereka sekolah atau di rumah tempat tinggal mereka aktif dalam organisasi, gitu ya. Pemimpin yang baik pasti dia pernah mengikuti organisasi sekecil apapun, pasti dia akan berorganisasi di sana. Kenapa? Karena dengan berorganisasi itu tadi kita bisa mengetahui, tadi kan dibilang bahwa tempat untuk belajar juga, gitu ya. Tempat untuk belajar, kita bisa belajar untuk bagaimana memimpin, bagaimana kita bisa mengaktualisasikan diri, gitu ya. Memimpin itu karena tadi ada struktur organisasi, berarti kan ada bagaimana kita bisa memimpin di sana. Yang berikut adalah memecahkan masalah, ya. Memecahkan masalah itu, jadi organisasi itu ketika dia berdiri, ketika ada sekumpulan orang bikin organisasi, itu ya, bukan berarti tidak ada masalah, pasti ada masalah. Atau juga organisasi itu timbul karena ada suatu masalah, maka muncullah suatu organisasi itu. Banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Misalnya, contoh yang sederhana, tiba-tiba ada banjir, dibikinlah tim pencari korban, dibikinlah tim sosial, itu organisasi teman-teman. Karena ada masalah tadi. Nah, organisasi dibuat juga atau manfaat dari organisasi itu untuk bisa memecahkan masalah yang ada. Gitu ya, dengan ada organisasi atau dengan ada masalah tadi, mengulangi organisasi kita bisa memecahkan masalah. Kenapa? Karena bukan satu orang aja yang berpikir, tetapi banyak orang yang berpikir di dalam organisasi tersebut. Gitu ya. Ada satu masalah kita mau memecahkan sendiri susah. Tanya lu gimana ininya, lu gimana solusinya. Akhirnya terjadi diskusi di sana, terjadi komunikasi di sana, terjadilah suatu musyawarah, terjadilah suatu mufakat atau suatu keputusan bahwa kita melakukan ini, mengatasi masalah tersebut. Gitu ya. Yang berikut adalah memperluas wawasan yang dimiliki. Kalau misalnya pergaulan dan memperluas wawasan yang dimiliki artinya kita bisa tadinya ketika kita sendiri belajar kita sendiri saja gitu kan, tetapi ketika kita berikut organisasi kita bisa mengetahui atau kita bisa belajar gitu kan, bahwa oh iya ada pendapat lain lagi, karena dalam organisasi juga ada salah satu tujuan, yaitu proses belajar di sana, ya. Jadi bukan berarti organisasi itu adalah satu hal yang buruk, tetapi satu hal yang sangat baik sekali. Teman-teman, banyak banget organisasi di luar sana kita lihat, apalagi yang disebut dengan ormas, organisasi massa atau organisasi masyarakat. Bukan berarti mereka itu perusuh, bukan berarti mereka itu perusak, tidak. Tetapi ormas itu kenapa sampai harus jadi ormas? Karena kan ada massa dulu, ada orang yang lebih dari satu atau lebih dari 2 atau 3 orang tadi, mereka berkumpul dan mereka bikin suatu organisasi. Ya, jadi dengan mengikuti organisasi wawasan kita lebih terbuka. Ada pepatah bilang tidak seperti katak dalam tempurung, gitu kan ya. Jadi kalau katak dalam tempurung kan dia cuma di dalam itu aja gitu, dia nggak bisa keluar kemana-mana. Ya. Yang berikut adalah memperluas pergaulan dan mengatur waktu. Teman-teman, dengan berorganisasi pergaulan kita itu menjadi lebih banyak. Misalnya, tadi saya bilang komunitas game tadi, ya. Ketika kita bikin, tadi tujuannya adalah untuk membuat bikin perlombaan. Nah, mulai itu orang-orang kan banyak yang ikut tuh, ya kan, banyak yang ikut. Kita mulai kenal lagi teman yang baru, kita lagi kenal lagi orang yang baru. Nah, atau kalau saya tadi bilang Hima, kita bisa bekerja sama juga dengan teman-teman dari Hima yang kampus lain, misalnya dari UI, dari dari mana, yang sekitar sini, misalnya ada UMN, ya, kita bisa bekerja sama dengan mereka untuk bertukar informasi. Nah, itu salah satu manfaat dari organisasi. Yang kedua, yang berikut adalah memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.
Kenapa? Karena tadi kita bilang ada struktur organisasi. Berarti ketika kita bicara tentang struktur organisasi, berarti ada satu tanggung jawab yang harus diberikan kepada orang tersebut. Ya kan, misalnya dia sebagai ketua, ya katakan tadi dibilang ketua komunitas game, gitu kan. Bagaimana tanggung jawab apa yang harus dia lakukan? Misalnya dia harus cari informasi untuk misalnya lomba-lomba gitu ya. Kalau nggak ada lomba-lomba, dia yang ditanya terus. Nah, itu adalah salah satu tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap anggota organisasi. Yang berikut adalah bagaimana dia mengatur waktu. Jadi ketika dia sudah berorganisasi, pasti waktunya pasti akan tersita begitu banyak. Ya, apalagi di kampus dia ikut, di rumah juga ada. Misalnya begini, di rumah ikut Karang Taruna gitu kan. Habis itu ada diikut juga di tempat ibadahnya, entah di mana gitu ya. Jadi organisasi aktif di organisasi tersebut. Bagaimana dia bisa mengatur waktu? Belum lagi kuliah, ya kan? Nah, kadang-kadang begini, ketika kita kuliah gitu ya, dibilang begini, gue nggak mau ikut, nggak mau aktif dalam organisasi, nanti nilai gue jelek. Itu tantangan teman-teman, tantangan. Pertanyaannya begini, kamu mau cuman kejar nilai atau apa? Kalau cuma mau kejar nilai, ya udah, nggak usah aktif apa-apa gitu kan. Tetapi pada saat nanti kamu lulus, ya ditanya bisa apa? Ya, bisa bekerja sama atau tidak? Bisa bekerja sama itu diukur dari mana? Ketika kamu bisa berorganisasi, ya kan? Nah, nilai tidak menjamin. Ya, kamu punya nilai tinggi, tetapi tidak bisa bekerja sama. Ya udah, nggak akan dipakai di manapun. Nah, bukan berarti wah IPK kita jelek nggak jadi masalah, penting kita aktif gitu kan di organisasi. Bukan juga, tetapi harus seimbang. Ya, keseimbangan itu harus ada. Artinya teman-teman harus bisa mengatur waktu. Kapan saya berorganisasi, kapan saya kuliah, gitu kan? Jangan sampai organisasi aja terus gitu kan, kuliah atau kuliah aja terus gitu nggak dapat apa-apa. Saya ingat waktu pada saat saya kuliah dulu, dosen saya sampaikan begini, jangan jadi mahasiswa Metro Mini. Apa itu mahasiswa Metro Mini? Kampus, terminal A, terminal B. Terminal A, dari terminal B pindah lagi ke terminal A. Dari rumah ke kampus, kampus balik lagi ke rumah. Gitu aja tiap hari. Ya kan? Akhirnya nggak nemplok tuh apa-apa. Gitu aja, dia nggak tahu dunia lain. Tapi misalnya, Pak, kan ada Mall BX gitu kan. Oke, kita ke Mall BX deh, ngapain? Ya ngapain ke di sana? Kadang-kadang suka kongko-kongko gitu, tapi sesuatu yang bermanfaat terjadi di sana. Gitu ya. Atau juga bisa aktif di kampus, ngetem deh. Gue mau ngetem di kampus. Ngapain ngetem di kampus? Ikut organisasi di kampus, gitu ya. Jadi kita bisa mengatur waktu. Jadi dengan organisasi kita belajar untuk memanage waktu kita. Yang berikutnya itu tanggung jawab yang tinggi, karena dia punya ada tadi untuk struktur organisasi tadi, terus ada juga dia punya masalah yang harus dicapai, masalah yang bisa kita atasi, ada rasa tanggung jawab, gitu ya. Ketika dia aktif dalam organisasi itu berarti dia menjadi yang paling sederhana aja. Ketika kita aktif di organisasi, misalnya menjadi anggota. Menjadi anggota itu biasanya dia aktif misalnya bayar iuran misalnya, gitu ya. Setiap bulan bayar 100 perak. Hal yang sederhana sih, kecil. Nah, tapi mau nggak dia setiap bulan itu iuran gue, ini tabungan gue, bisa nggak? Ya, tanggung jawab. Kalau kita bisa bertanggung jawab di hal yang kecil, maka hal yang besar pun kita akan dapat mempertanggungjawabkan itu. Jadi melatih tanggung jawab itu juga bisa melalui organisasi. Yang terakhir adalah memiliki mental yang kuat pada saat tantangan atau ada tekanan gitu kan. Nah, kadang-kadang teman-teman atau pada saat kita kerja, saat dikasih kerjaan yang cukup keras gitu ya, atau tugas yang cukup, aduh malas banget sih gue, gitu kan. Karena apa? Karena dia tidak terlatih. Tetapi dengan berorganisasi kita bisa terlatih. Salah satu contoh tantangan yang paling
yang paling besar saat ini. Panitia sudah selama ini kan kita makrab itu kan ketemu langsung cuma bikin acaranya di mana, di sini langsung susun acara, oke, jalan gitu kan. Tapi kali ini makrabnya berbeda. Bagaimana nih kita bisa menghadapi ini? Ada tekanan, ada ini, bagaimana bisa nggak teman-teman ini menjalankan makrab baik secara online maupun yang offline? Pasti ada offline gitu ya. Nah, itu salah satu tantangan. Itu di situ juga bisa memperlihatkan tanggung jawab sebagai ketua panitia, tanggung jawab sebagai sebagai ketua hima, tanggung jawab sebagai anggota gitu ya. Nah, itu diperlihatkan. Nah, ketika kita bisa mempertanggungjawabkan itu, maka tantangan yang kita hadapi itu bisa kita atasi. Nah, itu kira-kira manfaat dari organisasi gitu ya. Terus berikut ada fungsi atau hal menarik yang bisa kita dapatkan dari kita berorganisasi. Memberikan arahan ketika kita ikut organisasi. Tadi kan saya tadi bilang bisa saling belajar gitu ya. Ada yang keliru, harusnya lu begini loh. Harusnya, kayak saya tadi bilang, kasih contoh komunitas game gitu kan. Ketika main game, gue selalu nih salah di sini, gue selalu kalah di sini. Gimana strateginya? Ada arahan, lu begini deh. Terjadi arahan di sana, gitu ya. Ada komunikasi, ada arahan di situ, makanya kita bisa lebih baik dan lebih baik. Yang kedua adalah meningkatkan skill. Dengan berorganisasi, skill kita bisa bertambah. Kenapa? Karena banyak kepala yang kita terima informasi itu. Nggak cuma satu kepala yang kita terima informasi tersebut. Jadi banyak kepala yang kita terima. Sehingga skill kita bisa bertambah. Yang terakhir adalah pengalaman baru, teman-teman. Tadinya cuma di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Tapi pada saat sudah berorganisasi, wah, ada pengalaman baru, bisa ada tugas-tugas baru yang kita kerjakan, ada tantangan baru yang bisa kita hadapi, yang bisa kita selesaikan gitu kan. Karena kita saling berbagi di dalam organisasi tersebut. Karena dengan organisasi tadi, saya bilang bahwa dengan organisasi tadi kita bisa belajar. Kenapa belajar? Karena dengan belajar itu kita bisa berbagi gitu ya. Semakin banyak kita berbagi, maka semakin banyak pengalaman baru yang bisa kita terima. Karena orang lain juga akan berbagi kepada kita. Nah, itu organisasi gitu ya. Jadi teman-teman jangan takut untuk berorganisasi, jangan takut untuk aktif di dalam kegiatan organisasi di kampus, terutama di prodi sistem informasi ada hima. Kalau secara besar ada UKM ya, teman-teman bisa mengaktualisasikan diri teman-teman. Kalau misalnya suka olahraga, ada UKM olahraga, bola atau futsal, ada basket, ada voli, ada badminton, ada karateka, ada taekwondo, banyak banget. Teman-teman bisa mengaktualisasikan diri di sana. Sedangkan untuk lebih kepada skup yang lebih kecil, lebih kepada pendidikan, teman-teman boleh atau bisa lebih kepada warna prodi gitu ya, teman-teman bisa di hima. Jadi saya sampaikan bahwa jangan takut untuk berorganisasi. Nilai tidak menentukan kesuksesan Anda. Ingat, nilai tidak menentukan kesuksesan Anda, tetapi aktualisasi diri Anda, tetapi kemampuan diri Anda, kemampuan berorganisasi, kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan berinteraksi, itulah yang akan membuat kalian sukses di masa depan. Nilai tidak menjadi patokan. Nah, bagaimana kita bisa mengaktualisasikan diri tadi? Bagaimana kita bisa berkomunikasi tadi? Pasti lewat organisasi. Ya, jadi itu tentang organisasi. Nah, teman-teman di Prodisif itu kita punya hima, namanya hima Shift 360. Kenapa 360? Ya, harusnya teman-teman dari hima ini menjelaskan. Tetapi saya membuka sedikit karena itu yang menjadi pelopor itu waktu itu saya sama dosen di sini, masih ada Pak Guri, masih ada Pak Chan. Karena kita dari awal itu kita membentuk, kenapa kita bilang 360? 360 itu artinya berbalik arah, dia balik lagi ke titik situ. Jadi well rounded. Kalau kita bilang lingkaran, nggak mungkin kan lingkaran tidak ketemu dengan titik awal tadi. Tetapi dia ketemu lagi dengan titik awal. Kenapa? Ketika mahasiswa SI lulus, bukan hanya dia menjadi seorang mahasiswa yang katakan kalau dia coding itu jago coding aja, tetapi dia tidak bisa berkomunikasi, tidak. Kenapa? Karena ketika kamu bisa ngoding tetapi kamu tidak bisa mentransferkan apa yang kamu punya itu ke orang lain, kamu tidak bisa, katakan kamu bikin sebuah aplikasi gitu ya, terus aplikasi itu kamu mau ajarkan atau kamu mau jualkan ke orang lain. Kalau kamu tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi,
maka itu tidak bisa laku. Itu yang pertama. Yang kedua, bikin aplikasi itu nggak seorang diri, tetapi berkelompok. Ya, kamu memang bisa sih kita bikin aplikasi yang kecil, bisa sih kita sendiri, gitu ya, bikin sendiri. Tapi yang kalau ketika kita masuk dalam dunia bisnis itu harus berkelompok. Nah, makanya bagaimana kita bisa mengerti orang lain, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, itu harus dimiliki oleh teman-teman SI. Makanya kita bilang ketika lulus dia harus menguasai dirinya sendiri, dia harus bisa membawa dirinya sendiri, jadi artinya menjadi manusia seutuhnya. Makanya dibilang well rounded atau 360. Harusnya ada derajat gitu ya, 360 derajat. Nah, ada banyak kegiatan di Himasif. Apa namanya, itu kalau teman-teman lihat foto-fotonya itu ada itu di situ ada salah satunya makrab tahun 2017-2018. Kalau teman-teman lihat itu kita makrab di daerah Puncak, tapi sekarang kita makrab di di UPJ di kampus gitu ya, atau kita makrab di rumah masing-masing karena hanya menonton TV atau menonton internet gitu kan, yaitu kita di rumah masing-masing. Tapi semoga dengan makrab ini kita bisa tetap lebih baik gitu ya. Himasif itu awalnya turun dari Prodi. Nah, Prodi SI itu punya satu visi dan misi yang sangat jelas gitu ya. Kalau kita lihat visinya apa, visi Prodi SIF itu, balik lagi teman-teman, tadi saya bilang bahwa organisasi itu dia akan maju harus mempunyai satu tujuan yang sama. Tujuannya itu apa? Tujuan itu adalah visinya organisasi itu, gitu ya. Jadi organisasi itu pasti punya visi dari sistem informasi itu adalah menjadi program studi yang unggul dalam memajukan ilmu pengetahuan di sistem informasi, di bidang sistem informasi dan teknologi informasi dalam aspek urban lifestyle, dan urban development, terus membentuk manusia jaya yang sebagai pembelajar seumur hidup gitu ya. Kenapa? Karena hidup kita itu selalu belajar gitu ya. Terus yang berikut adalah yang bermartabat, berwawasan luas, berdaya saing tinggi, peduli lingkungan, dan pelopor kesejahteraan pada kawasan Indonesia. Jadi sebenarnya visi ini yang tadi saya sebutkan dia sudah all rounded ya, seutuhnya, menjadi manusia seutuhnya, bukan cuma manusia yang bisa ngoding, tetapi manusia yang bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Nah, itu visi dari Prodi Sistem Informasi. Yang berikut adalah misinya apa? Misi Prodi Sistem Informasi itu ada 5 misi. Yang pertama, program studi Sistem Informasi melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara profesional dan taat asas. Tridharma perguruan tinggi itu apa? Ada 3. Kalau tri berarti 3 gitu ya. Pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan yang terakhir adalah pengabdian masyarakat. Nah, tiga tridharma perguruan tinggi ini, 3 hal ini itu juga Prodi bersama-sama dengan Hima itu untuk melakukan itu. Misalnya begini, dalam bidang pendidikan misalnya, dalam pendidikan atau pengajaran, teman-teman Hima dan Prodi itu saling bekerja sama untuk membuat pelatihan-pelatihan, membuat workshop, seminar yang bermanfaat bagi mahasiswa yang nanti bisa digunakan ketika dia lulus atau ketika dia mengerjakan tugas atau mengerjakan proyek-proyek yang ada, gitu ya. Terus ada lagi penelitian, ya. Penelitian itu biasanya itu kita masukkan dalam tugas-tugas mata kuliah. Ada tugas-tugas bikin aplikasi. Nanti setelah itu tugas-tugas itu kita ramu menjadi sebuah bahan penelitian. Dan biasanya hasilnya itu dituliskan dalam sebuah jurnal atau dikirimkan dalam beberapa bentuk gitu ya, beberapa bentuk keluaran, entah jurnal, entah proceeding. Selama ini ISI itu sudah mengirimkan beberapa hasil karya yang menjadi juara di ajang internasional, yaitu di Malaysia salah satunya, medali perak, emas, perak dan perunggu itu sudah pernah kita dapatkan, ya. Itu dengan penelitian yang kita lakukan. Yang terakhir adalah pengabdian masyarakat. Ada bakti sosial, ada kegiatan sosial yang dilakukan oleh Prodi dan Hima bekerja sama, itu yang masukkan dalam pengabdian masyarakat. Yang berikut adalah program studi sistem informasi
menyelenggarakan pendidikan berkualitas bidang sistem informasi dengan menerapkan konsep student center learning atau SCL. Artinya di dalam program studi sistem informasi itu proses belajarnya itu bukan hanya dari dosen, tetapi juga dari mahasiswa, ya kan? Tetapi juga dari mahasiswa. Gimana caranya? Biasanya itu kami di prodi itu tugasnya itu kita bikin dalam bentuk proyek. Satu buah proyek 3 atau 4 mata kuliah itu sudah bisa teman-teman dapatkan nilainya. Kenapa? Karena teman-teman sendiri yang belajar. Nanti terjadi proses diskusi di sana. Masalahnya dari teman-teman ya dibawakan dalam kelas, kita bisa jadi bahan diskusi, bukan saja di kelas tetapi dimanapun kita ada, kita bisa berdiskusi di sana. Yang ketiga adalah program studi sistem informasi membangun budaya riset di bidang sistem informasi dan teknologi informasi dengan kajian urban lifestyle dan urban development. Jadi lihat kebutuhan sekitar kita, ya, kebutuhan sekitar kita. Ada beberapa karya mahasiswa SIF itu yang sudah menjadi menjadi karya yang sangat baik di beberapa perusahaan. Salah satu contoh yang masih hangat dilakukan oleh teman-teman angkatan 2017 kalau tidak salah, mereka baru lulus kemarin. Sekarang kan masa pandemi. Masa pandemi itu mengharuskan orang bekerja dari rumah, ya kan? Orang bekerja dari rumah. Nah, bagaimana caranya kantor atau perusahaan ini bisa memonitoring orang yang bekerja dari rumah? Sedangkan kalau kita melakukan presensi harus ke kantor, gitu ya. Nah, dengan menggunakan mobile presensi kita bisa melakukan itu, gitu ya. Jadi teman-teman di SI itu sudah bangun itu. Hasilnya itu kita digunakan di perusahaan dan juga kita tuangkan dalam bentuk jurnal. Yang berikut adalah program studi informasi berperan aktif dalam kegiatan penelitian pengabdian masyarakat atau P2M yang berdaya guna demi kesejahteraan masyarakat, masyarakat urban yang berkelanjutan. Itu yang tadi saya sampaikan. Ada beberapa produk yang digunakan, itu bisa kita yang kita hasilkan bisa digunakan di masyarakat luas. Yang terakhir adalah program studi informasi berperan aktif dalam kegiatan penelitian pengabdian masyarakat atau P2M berdaya guna untuk kesejahteraan masyarakat urban dan berkelanjutan, ya. Jadi dua ini sama ya antara poin 4 dan poin 5, ya. Berarti cuma ada 4, ya. Nanti bisa diperbaiki. Oke, itu teman-teman tentang tentang organisasi dan juga visi misi dari suatu organisasi itu. Saya harap teman-teman dari paparan yang saya sampaikan ini, teman-teman bisa terbuka gitu ya, bahwa kita kuliah itu bukan hanya mengejar nilai, tetapi kita kuliah itu adalah bagaimana kita mengaktualisasikan diri kita berperan aktif sebagai mahasiswa. Karena sebagai mahasiswa bukan lagi namanya siswa, tapi sudah maha. Berarti teman-teman sudah satu level lebih tinggi dari siswa yang ada di sekolah menengah atas gitu ya, atau SMA. Tapi teman-teman sudah menjadi mahasiswa. Nah, saran saya atau harapan saya, teman-teman aktif dalam kegiatan organisasi yang ada di kampus, baik di HIMA atau di prodi yaitu HIMA, ada juga kelompok-kelompok belajar gitu ya yang terbentuk di prodi SIF itu juga ada kelompok belajar. Ada beberapa kelompok belajar yang ada di SIF itu. Nah, teman-teman boleh terlibat di sana. Yang berikut ada juga kegiatan-kegiatan HIMA yang ada di kegiatan-kegiatan UKM yang ada di UPJ. Itu ya, teman-teman boleh terlibat di sana. Nah, pertanyaan bagaimana Pak kalau kita terlibat, kan kok masa pandemi, bagaimana kita bisa terlibat? Teman-teman banyak cara kok bisa kita lakukan, baik secara virtual maupun secara non virtual atau kita ketemu langsung. Oke, itu saya teman-teman. Terima kasih, selamat pagi, tetap sehat dan sukses selalu buat kalian. Terima kasih.